Bayangkan sebuah kota megah yang selama berabad-abad dianggap mustahil untuk ditaklukkan. Benteng-bentengnya menjulang tinggi, pasukannya terlatih, dan peradabannya begitu kuat. Konstantinopel, pusat kejayaan Romawi Timur, menjadi simbol ketangguhan yang tak tertandingi. Namun di tahun 1453, semua berubah. Seorang pemuda berusia 21 tahun, dengan strategi brilian dan pasukan yang penuh semangat, berhasil meruntuhkan benteng legendaris itu. Dialah Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk. Namun apakah hanya kecerdasan militernya yang membuatnya berhasil? Ataukah ada rahasia lain yang menjadi sumber kekuatannya? Di balik kemenangan besarnya, ada satu kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan. Di keheningan malam, ia mengasah bukan hanya pedangnya, tetapi juga jiwanya. Inilah kisah seorang pemimpin yang tak hanya menaklukkan kota, tetapi juga menaklukkan dirinya sendiri dalam ketaatan kepada Allah. Sang pedang malam Muhammad Al-Fatih. Sejarah Islam mengenal banyak pemimpin besar, tetapi hanya segelintir yang namanya terukir abadi sebagai penakluk, pemikir, dan pembawa peradaban. Di antara mereka ada seorang pemuda yang menorehkan tinta emas di jantung Eropa. Sosok yang namanya bergema di medan perang dan lembaran sejarah. Jika kita bertanya siapa yang berjasa menanamkan benih Islam di tanah Bosnia dan Herzegovina, jawabannya tak lain adalah Muhammad Al-Fatih, sang pedang malam yang menembus gelapnya peradaban, membawa cahaya Islam ke belahan dunia yang baru. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih dibesarkan dalam lingkungan yang penuh ilmu dan ketakwaan. Ia dididik langsung oleh seorang wali, menjadikannya pribadi yang unggul dalam berbagai bidang. Selain menguasai ilmu ketentaraan, sains, dan matematika, ia juga fasih dalam 6 bahasa. Kemampuannya yang luar biasa membawanya naik takhta Kesultanan Utsmani pada usia 19 tahun, menggantikan ayahnya yang wafat. Namun, keistimewaan Muhammad Al-Fatih tidak hanya terletak pada kecerdasan dan kepiawaiannya dalam strategi militer. Ada satu rahasia yang menjadi kunci utama keberhasilannya. Sebuah kekuatan yang tak kasat mata, tetapi lebih dahsyat dari pedang manapun, salat tahajud. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah meninggalkan salat malam, menjadikannya lebih dari sekadar pemimpin besar. Ia adalah seorang hamba yang tunduk sepenuhnya kepada Tuhannya. Dari doa-doa dalam sunyi dan sujud di sepertiga malam, ia mengasah keteguhan hati dan kejernihan pikirannya. Inilah sebabnya ia digelari sang pedang malam, bukan hanya karena kejayaan di medan perang, tetapi karena setiap malamnya ia menajamkan senjata spiritual yang menjadi sumber kekuatan sejatinya dalam menaklukkan dunia. Pada usia 21 tahun, Muhammad Al-Fatih dihadapkan pada tantangan terbesar dalam hidupnya, menaklukkan Konstantinopel, benteng terkuat Kekaisaran Bizantium yang selama berabad-abad tak tertembus. Kota yang dijuluki Ratu dari Timur dan Barat, ini telah berdiri kokoh di antara dua benua, dijaga tembok raksasa yang tak terhitung, banyaknya pasukan dan peradaban telah gagal menumbangkannya. Namun dengan ketajaman strategi dan kejeniusan militernya, Muhammad Al-Fatih mengubah sejarah. Setelah pengepungan panjang yang penuh perhitungan, pada 29 Mei 1453 Masehi, pintu Konstantinopel akhirnya terbuka. Benteng yang selama ribuan tahun menjadi lambang kejayaan Bizantium, kini jatuh ke tangan Islam. Sejak saat itu, nama kota megah ini berubah menjadi Istanbul, menjadi pusat peradaban baru yang menerangi Eropa dan dunia Islam. Apa yang membuat Muhammad Al-Fatih begitu yakin akan kemenangannya? Bukan sekadar keunggulan strategi atau kekuatan pasukannya, melainkan keyakinan yang tertanam kuat dalam hatinya. Keyakinan pada janji Rasulullah SAW yang telah lama diucapkan.
Kami berada di sisi Abdullah bin Amr bin Ash dan beliau ditanya tentang mana kota yang dibuka terlebih dahulu. Apakah Konstantinopel ataukah Romawi? Maka beliau meminta untuk diambilkan sebuah kota, lalu beliau mengeluarkan sebuah kitab lalu berkata Abdullah bin Mas'ud, tatkala kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis, tiba-tiba beliau ditanya, manakah kota yang terlebih dahulu dibuka? Apakah Konstantinopel ataukah Romawi? Maka beliau menjawab, yang dibuka terlebih dahulu adalah kota Heraklius, yaitu Konstantinopel. Perkataan Rasulullah SAW akhirnya menjadi kenyataan. Dengan semangat jihad yang berakar pada ketakwaan, pasukan Utsmani maju tanpa gentar, membawa keyakinan bahwa mereka adalah bagian dari takdir besar yang telah lama dinubuatkan. Pada dini hari 29 Mei 1453, serangan terakhir pun dimulai. Di bawah kegelapan yang masih menyelimuti langit Konstantinopel, ribuan prajurit bersiap di garis depan. Ketika perintah diberikan, teriakan Allahu Akbar menggema di udara, membelah keheningan, menggetarkan hati musuh, dan semakin mengobarkan semangat pasukan Islam. Gelombang demi gelombang serangan menerjang tembok raksasa yang selama ribuan tahun tak tertembus. Pengepungan yang melelahkan, perjuangan yang tak kenal lelah, serta strategi yang brilian akhirnya mencapai puncaknya. Hingga saat yang dinanti tiba, bendera Utsmani berkibar megah di atas benteng Konstantinopel. Kota yang selama berabad-abad tak terkalahkan, akhirnya takluk di tangan seorang pemimpin muda yang penuh visi dan keyakinan. Di balik kemenangan gemilang ini, tersembunyi sebuah rahasia yang menjadi sumber kekuatan sejati Muhammad Al-Fatih dan pasukannya, salat tahajud. Saat malam menyelimuti bumi dan kebanyakan manusia terlelap dalam lelah, mereka justru bangkit dalam keheningan. Di bawah langit yang sunyi, mereka berdiri dalam kekhusyukan, mengangkat tangan dalam doa, bersujud dengan penuh kerendahan hati, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tetes keringat di medan perang diawali dengan air wudhu di sepertiga malam. Setiap strategi yang dijalankan berpijak pada keyakinan yang terbangun dalam sujud panjang mereka. Inilah yang membuat mereka tak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kekuatan ruhiyah yang luar biasa. Sebuah kekuatan yang tak dapat dilihat, tetapi mampu meruntuhkan tembok yang selama berabad-abad tak tergoyahkan. Sebuah peristiwa yang menggetarkan terjadi saat mereka hendak melaksanakan salat Jumat pertama di Konstantinopel. Di tengah kemenangan yang baru saja diraih, Muhammad Al-Fatih berdiri tegap di hadapan pasukannya. Matahari bersinar terang di langit Istanbul yang kini berada dalam genggaman Islam. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat seluruh pasukan terdiam. Siapakah di antara kalian yang sejak balik tidak pernah meninggalkan salat wajib 5 waktu? Silakan berdiri. Tanpa ragu, seluruh pasukan tetap berdiri, tak seorang pun yang duduk. Muhammad Al-Fatih melanjutkan, siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib? Jika pernah, silakan duduk. Beberapa pasukan mulai menundukkan kepala dan perlahan duduk. Lalu dengan suara yang semakin menggetarkan, ia bertanya lagi, siapa di antara kalian yang sejak balik tidak pernah meninggalkan salat tahajud satu malam pun? Jika pernah, silakan duduk. Hening. Satu persatu pasukan mulai duduk, hingga akhirnya hanya tersisa satu orang yang tetap berdiri, Muhammad Al-Fatih sendiri. Dialah pemimpin yang layak menjadi imam. Dialah satu-satunya yang tetap berdiri ketika yang lain perlahan duduk. Sejak remaja, malam-malamnya diisi dengan sujud panjang, munajat penuh harap, dan air mata ketulusan di hadapan Rabb-Nya. Di keheningan malam, ia mengasah bukan hanya pedangnya, tetapi juga jiwanya. Inilah rahasia kekuatan sang pedang malam.
Muhammad Al-Fatih telah membuktikan bahwa kemenangan sejati tidak hanya ditentukan oleh ketajaman strategi atau kejeniusannya dalam medan perang. Lebih dari itu, kekuatan terbesar datang dari hubungan yang kokoh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah bukti hidup bahwa ketakwaan yang teguh dan usaha yang tak kenal lelah akan selalu berbuah kemenangan. Hari itu, salat Jumat pertama di Konstantinopel menjadi saksi bahwa seorang pemuda yang istiqamah dalam ibadah mampu mengguncang sejarah. Selama lebih dari 500 tahun setelah penaklukan, cahaya Islam terus bersinar di Eropa, menerangi jalan bagi generasi setelahnya. Kisah Sang Pedang Malam ini bukan sekadar cerita kejayaan masa lalu, tetapi teladan yang abadi. Semoga kita dapat mengambil pelajaran darinya, menjadikan salat tahajud bukan hanya sebagai ibadah, tetapi sebagai senjata utama dalam menghadapi kehidupan. Wallahu a'lam.